Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi proses kerja pembuatan produk barang maupun jasa. Simak penjelasan berikut ini ya. Materi ini merupakan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11. Selamat menyaksikan. Agar menghasilkan produk yang berkualitas, maka pada perencanaan awal pembuatan produk kita perlu membuat prototipe produk. Nah, apakah yang dimaksud dengan prototipe produk? Prototipe produk merupakan bentuk dasar dari sebuah produk, di mana tahapan ini sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan ditampilkan sehingga menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Prototipe produk walaupun masih dalam bentuk dasar tetapi memiliki bagian yang ukuran dan bahan sama seperti produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasi dengan proses yang sebenarnya. Hal ini ditujukan untuk pengetesan apakah produk nanti bekerja sesuai desain yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya, apa sajakah tahapan dalam pembuatan prototipe produk? Yang pertama, pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja. Hal itu untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Selanjutnya, prototipe rekayasa atau engineering prototype dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model, sehingga dapat mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau dilanjutkan pada tahapan produksi. Selanjutnya, prototipe produksi atau production prototype, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Tahap selanjutnya adalah qualified production item, dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang terakhir, model. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Selanjutnya, diagram alur proses produksi atau production flowchart diagram. Diagram alur proses produksi harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum proses produksi dijalankan. Monitoring selama proses produksi juga bermanfaat agar dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang ada. Masing-masing jenis industri memiliki diagram alur proses produksi yang berbeda satu sama lain karena produk yang hasilkan berbeda. Selanjutnya, prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi meliputi beberapa hal. Yang pertama, kerusakan dan mutu produk. Yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Yang ketiga, kendali mutu terpadu. Pengendalian atau controlling atas mutu tentunya harus dimulai sejak perencanaan atau planning, kemudian tahap pengorganisasian atau organizing, dan tahap pelaksanaan atau actuating yang harus disertai dengan pengawasan mutu secara ketat.
Jenis-jenis pengawasan mutu produk meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemantauan mutu bahan-bahan, apakah bahan baku yang digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, pemantauan proses produksi, apakah bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya dapat diproses. Yang ketiga, pemantauan produk jadi, memeriksa atas hasil produksi yang sudah jadi. Yang keempat, pemantauan pengepakan atau packaging, memastikan pengepakan atau bungkus yang melindungi barang dalam kondisi sesuai dengan mutu yang diinginkan. Selanjutnya, pemecahan masalah mutu dengan statistik. Metode statistik dalam pengawasan mutu dapat digunakan untuk menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Kemudian dapat mengetahui kerusakan atau cacatnya barang yang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpangan atau variasi atau deviasi dalam proses produksi. Metode statistik dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah, untuk mengecek pemahamanmu, silahkan kerjakan soalnya di rumah ya. Ini ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Terus dukung channel saya ya dengan cara like, share, kemudian berikan komentar yang positif serta subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.